Pembacaan firman pada pagi ini diambil daripada Efesus pasal 6 ayat 10 hingga ayat 18. Efesus pasal 6 ayat 10 hingga ayat yang ke-18. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kerana perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dalam perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di syurga, kami sekali lagi dengan rendah hati datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur atas anugerah-Mu yang begitu besar, di mana kami dapat berdiri di hadirat-Mu, memuji dan juga memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami berdoa saat ini kami rindu untuk firman-Mu, kami rindu pengurapan Roh Kudus-Mu atas hidup kami. Ya Bapa, berbicaralah kepada kami, jelekkan mata rohani kami, bukalah hati kami ya Tuhan, supaya kami yang mendengar firman-Mu, melihat firman-Mu ya Tuhan, kami juga akan menerapkan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan, haleluya, kemuliaan pada Tuhan, haleluya. Haleluya, sila duduk saudara-saudari dalam Kristus. Selamat pagi sekali lagi. Dan Tuhan besertamu. Haleluya. Ya, kita bersyukur pada hari ini adalah hari yang sangat istimewa buat calon-calon penetapan kita. Dan di mana-mana saja dan setiap kali saya adakan penetapan, saya senantiasa mengingatkan semua calon penetapan akan kepentingan penetapan di dalam hidup mereka. Dan ini adalah kesempatan buat kita semua yang telah pun ditetapkan. Kerana hari ini, ya, walaupun ianya adalah istimewa buat calon penetapan, ianya adalah juga penting buat hidup kita semua. Kenapa? Hari ini adalah hari di mana kami diperingatkan kembali, ya, mengenai janji-janji kita yang kita lafazkan kepada Tuhan, ya, semasa penetapan kita. Ada amin? Ya. Jadi untuk semua para penetapan, ya, yang hadir pada hari ini, ya, sila lambai-lambaikan tangan lagi, ya, yang akan ditetapkan. Saya mau pastikan sama ada kamu masih terjaga ataupun sudah tertidur, ya, haleluya. Hari ini sangat penting buat hidupmu. Kenapa? Kerana hari ini kamu berdiri di hadapan Tuhan secara pribadi. Semua kata pribadi. Kamu berdiri di hadapan Tuhan untuk menyatakan imanmu dan melafazkan janji-janjimu secara pribadi kepada Tuhan. Jadi hari ini adalah hari yang sangat serius. Kerana bukan saja seluruh jemaat mendengar janji-janjimu, Tuhan sendiri akan menyelidiki hatimu. Tuhan sendiri akan mendengar kata-kata yang kamu akan lafazkan sebentar tadi. Nanti, ya. Jadi oleh itu hari ini adalah sangat serius. Dan saya percaya bahwa semua pastor-pastor kamu sudah siapkan hatimu untuk hari ini. Pastor-pastor kamu telah pun siapkan hati kamu untuk penetapan.
Dan di mana-mana saja saya pergi, saya juga nyatakan kebenaran ini dan juga nyatakan keseriusan, ya, kalau ada perkataan seperti itu, ya, betapa seriusnya hari ini. Karena Tuhan akan, ya, mengambil janji-janji kamu. Dan oleh itu kalau kamu belum bersedia atau tidak mau ditetapkan, ya, kamu boleh undur diri. Amin. Halo. Ya, tiba-tiba semua terkejut. Iya, sebab hari ini Tuhan mendengar. Karena hari ini kamu membuat pengakuan iman pribadi di dalam Tuhan. Apa yang kamu akan janji? Kamu akan berkata kepada Tuhan bahwa kamu tekad, kamu berazam, kamu akan berusaha mengikut Tuhan dengan setia sampai akhir hidupmu. Dan jikalau ini adalah kerinduan hatimu, kehendak hatimu, maka kamu bersedia. Kalau di dalam hatimu kamu rasa, ini main-main saja bah. Ya. Dan kamu tidak serius, dan kamu tidak bercadang untuk ikut Tuhan dengan setia, kamu masih boleh berundur. Karena Tuhan akan memegang janji-janji kamu. Ada amin? Ada amin? Ya. Dan hari ini bukan sahaja saya tekankan ini kepada mereka yang akan ditetapkan, bahkan ke seluruh, ya, umat Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Mungkin hari ini ada lebih kurang 1.000 orang di dalam gereja ini. Kami, ya, kita yang telah pun ditetapkan. Saya ingin ingatkan Anda, janji-janjimu, karena Tuhan masih memegang kata-katamu, janji-janjimu. Ada amin? Ya, jadi hari ini sangat serius. Kata pada kawan sebelahmu, sangat serius. Dan kata pada yang satu lagi, jangan main-main ya. Amin. Ya, saya di sini bukan untuk menakut-nakutkan sesiapa. Saya di sini bukan untuk menakut-nakutkan para calon penetapan. Tetapi hari ini saya ingin mendorong Anda semua supaya hatimu, ya, benar-benar siap. Dan kamu benar-benar mau mengikut Tuhan. Dan oleh itu hari ini sangat penting buat hidupmu. Kenapa? Karena hari ini kamu akan didoakan secara khusus. Untuk pengurapan Roh Kudus. Karena sebagai manusia kita tidak dapat mengikut Tuhan dengan setia sampai akhir dengan kekuatan sendiri. Kita tidak mampu, ya saudara-saudari. Dengan kekuatan manusia adalah terhad. Dan kita tidak dapat dan tidak mampu mengikut Tuhan dengan setia sampai akhir tanpa pertolongan Tuhan, tanpa pertolongan Roh Kudus. Jadi oleh itu hari ini sangat penting buat hidupmu. Sebentar nanti kamu akan berdiri di depan Tuhan dan ditumpangkan tangan dan didoakan. Di situ saya nasihatkan kamu, pada masa kamu didoakan, buka hatimu, berdoa, Tuhan, saya rindu kekuatan Tuhan. Karena kamu juga sadar bahwa tanpa Tuhan kamu tidak dapat ikut Tuhan. Tanpa pertolongan Roh Kudus kamu tidak mempunyai kekuatan untuk ikut Tuhan. Ada amin? Ya. Dan ini tidak berarti, dengar, ini tidak berarti bahwa bila kamu didoakan kamu akan kebal seumur hidup. Tidak. Ya. Ini hanyalah permulaan, semua kata permulaan. Kekuatan dan urapan Tuhan adalah permulaan dan kekuatan untuk kamu, ya, mengikut Tuhan. Dan oleh itu, ya, mengikut Tuhan ianya adalah satu perjalanan yang sangat panjang. Satu perjuangan yang sangat panjang. Jadi oleh itu Anda senantiasa memerlukan pertolongan Tuhan sepanjang hidupmu. Amin. Amin, saudara. Ya, dan kita semua yang dengar di sini, bukan saja di rumah doa. Kalau ada yang mereka yang ikut, ya, secara online, kita perlu pertolongan Tuhan sepanjang hidup kita.
Dan kita terus mengharapkan Tuhan untuk kekuatan Tuhan. Di setiap perjalanan, di setiap pertempuran dengan si jahat, kita perlukan pertolongan Tuhan. Karena setiap antara kita bukan kebal kan invisible, bukan kebal. Kita perlukan sebab kita lemah. Sebagai manusia kita ada kelemahan sendiri. Oleh itu kita perlukan Tuhan. Kemenangan kamu hari ini tidak menjanjikan kemenangan hari esok. Dengar. Itu adalah kebenaran. Kemenangan kita di dalam pertempuran hari ini melawan si iblis tidak menjanjikan pada esoknya kita juga akan menang. Oleh itu kita perlu siap sedia. Ada amin? Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita kepentingan ini. Di dalam sepanjang perjuangan kita, di sepanjang kehidupan Kristen kita, kita senantiasa di dalam peperangan rohani. Di dalam Alkitab menyatakan kepada kita bahwa kita senantiasa berlawan dengan 3 patakan musuh. Apakah 3 pakatan ini? 3 pakatan ini di dalam Alkitab menyatakan yaitu dunia, daging, dan iblis. Kita kata sama-sama, dunia, daging, iblis. Kata sekali lagi, dunia, daging, iblis. Apakah ketika 3 pakatan ini? Yang pertama adalah dunia yang memasukkan semua nilai-nilai duniawi yang ada di sekeliling kita. Nilai-nilai yang coba menarik kita, menjauhkan kita daripada Tuhan. Nilai-nilai dunia ini berlawanan dengan nilai-nilai murni Tuhan. Ingat. Nilai-nilai dunia ini berbeza dengan nilai-nilai murni Tuhan. Seperti ketamakan di mata dunia itu adalah biasa. Perzinaan itu perkara biasa. Oke, dan sebagainya. Ini adalah nilai-nilai duniawi yang ada di sekeliling kita, yang senantiasa coba mempengaruhi kita. Kita lihatnya di kaca TV, kita lihatnya di internet, kita lihatnya di tempat kerja, semuanya ini nilai-nilai duniawi. Dan juga yang kedua adalah daging. Apakah yang dimasukkan daging? Bukannya kulit daging tubuh kami. Kedagingan manusia berarti keangkuhan, kesombongan diri, dan juga nafsu yang kita senantiasa bergumul. Sebagai Kristen, tidak berarti kita hilang semua nafsu ini. Tidak, saudara. Selagi kita hidup di bumi, Tuhan Yesus mengampuni kita. Tuhan Yesus telah memberikan hidup baru kepada kita. Tetapi selagi kita masih lagi hidup di muka bumi ini, di dalam tubuh yang fana ini, kita masih berlawan dengan hidup lama kita. Yang Alkitab menyatakannya sebagai daging kita. Our old self, our sinful nature. Itu adalah kehidupan dosa. Di mana di dalam hidup lama kita sangat cenderung mengikut nafsu-nafsu kita. Jadi oleh itu kita bergumul, kita berlawan setiap hari, setiap minggu, sepanjang perjalanan kita sebagai Kristen. Oleh itu kita perlu jadi kuat. Dan ini adalah musuh di dalam kita. Kita ada musuh di keliling kita, yaitu dunia. Musuh di dalam kita, yaitu diri kita sendiri, hidup lama kita, kedagingan kita, dan juga kita ada musuh di atas kita, yaitu si iblis sendiri. Si iblis
juga tidak henti-henti menyerang kita dengan bertubi-tubi. Tujuan iblis adalah jelas. Ya, firman Tuhan menyatakan bahwa iblis datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasa. Dan saya selalu ingatkan kita mengenai ini. Kalau si iblis dapat mencuri sukacitamu, kalau si iblis dapat mencuri ya tujuan hidupmu, dia akan mencuri. Kalau dia boleh membunuh semangatmu, membunuh cita-citamu, dia akan musnahkan. Kalau dia boleh binasakan hidup kamu, dia akan binasakan. Banyak orang telah binasa karena si iblis. Nah, tidak kira sama ada kamu Kristen atau tidak. Si iblis tetap bertujuan untuk membinasakan semua ciptaan Allah yang baik. Dan dia akan musnahkan kalau dia boleh. Dan banyak antara termasuk keluarga-keluarga Kristen yang sudah berkecai binasa karena serangan iblis. Jadi dunia daging iblis. Kita kata sekali lagi, dunia daging iblis. 1, 2, 3. Ini adalah 3 pakatan yang Anda dan saya selalu berperang, selalu bertempur di sepanjang hidup kita. Ya. Jadi oleh itu kita perlukan kekuatan Tuhan. Kita perlukan ya kekuatan Tuhan. Kita perlu menjadi kuat. Jadi bagaimana kita melawan di dalam petikan yang kita baca tadi mengajar kita. Yang pertama kita harus belajar berdiri teguh. Semua kata berdiri teguh. Berdiri teguh di dalam Tuhan bukan dengan kekuatan sendiri ya saudara. Karena firman Tuhan dengan jelas menyatakan Efesus pasal 6 ayat 10. Mari kita baca sekali lagi dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging tetapi melawan dan melawan roh-roh jahat di udara. Inilah apa yang kita selalu alami di sepanjang perjuangan hidup kita sebagai seorang Kristen. Jadi kita harus bersiap. Kita harus bersedia. Mengandalkan kuasa kekuatan Tuhan tidak bermaksud ya bahwa kita berpeluk tubuh ataupun tidak peduli apa-apa. Tidak. Ianya tidak berarti bahwa kita harus pasif ya ataupun tidak membuat apa-apa. Paulus menyatakan dengan begitu jelas bahwa kita harus berusaha mengambil tindakan untuk menjadi kuat. Kuasa Tuhan ada di sana, tetapi kita harus menerapkannya. Dan ini adalah tanggung jawab kita. Ya, kita bertanggung jawab terhadap kehidupan kita sendiri ya saudara-saudari. Kepada semua calon penetapan di sini. Dan kepada kita semua yang ada di sini. Saya ingin ingatkan kita semua bahwa hidup rohani kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Anda harus bertanggung jawab untuk kesehatan kehidupan rohanimu. Tidak ada orang boleh tolong kamu. Ibu bapak kamu boleh membimbing tetapi mereka ada 1 sampai 1 tahap tidak lagi dapat menolong kamu. Gereja dapat membantu tetapi kamu harus bertanggung jawab. Karena akhirnya ibu bapakmu tidak dapat menjawab di hadapan Tuhan. Gereja juga tidak dapat menjawab di hadapan Tuhan. Kamu sahaja harus menjawab di hadapan Tuhan. Amin saudara. Jadi kamu harus paham bahwa kehidupan, hidup rohanimu, kesehatan hidup rohanimu adalah tanggung jawab sendiri. Saya bagi satu contoh. Ya. Semasa kita kecil, mama, papa, ya, saya tidak tahu apa yang kamu panggil ibu bapamu. Ya, mami, papi, saya tak tahu lah. Ya, oke. Nah, semasa kita kecil,
ibu bapa akan membangunkan kita. Dan kadang-kadang memaksa kita ke gereja, betul tak? Ya, kami tidak mau tapi ditarik ke gereja. Iya. Tetapi sampai masanya. Katalah yang semua MRSM di sini yang dari Mara sini. Semua harapan Malaysia di hari akan datang. Cewa. Ya. Sekarang kamu lebih kurang berdikari sudah. Tidak ada orang boleh paksa kamu datang ke gereja. Kalau kamu tidak sanggup datang ke gereja. Betul tak? Betul tak? Ya. Sampai ke satu masa. Semasa kita sudah membesar. Semua bunda-bunda di sini. Semua belia-belia di sini. Kamu tahu. Tidak ada orang boleh paksa kamu datang ke gereja lagi. Dan kamu harus memilih sama ada kamu datang beribadah atau tidak. Amin saudara. Sekarang mungkin ya kamu ada orang yang mendorong kamu datang. Saya tidak tahu di Mara ya sama ada banyak lagi kawan-kawan Kristen yang tidak datang ke gereja. Ya, mungkin ada. Mungkin kamu juga tahu sahabat-sahabat, teman-teman kamu yang tidak datang ke gereja. Kenapa? Karena setiap antara kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Amin saudara. Amin saudara. Ya. Hari ini untuk semua calon penetapan. Selepas hari ini. Ya. Kamu harus pilih. Sama ada kamu datang ke gereja beribadah atau tidak. Itu tanggung jawab kamu secara pribadi. Amin. Saya harap kamu pilih Tuhan. Saya mendorong kamu selalu pilih Tuhan. Ada amin? Ya. Janganlah selepas penetapan hari ini, bye-bye Tuhan, sampai kita temu lagi. Ya, jangan. Jangan. Ya, jadi oleh itu firman Tuhan berkata kita harus kuat di dalam Tuhan. Dan gambaran yang Paulus berikan ya adalah gambaran seorang askar Roma yang siap sedia untuk bertempur, siap sedia ya untuk berlawan dengan semua perlengkapan senjata Allah. Seorang askar yang siap sedia. Ya. Jadi oleh itu apabila firman Tuhan berkata berdiri teguh, maksudnya adalah apa? Ya seorang askar yang siap dengan semuanya dan siap menahan, berlawan karena serangan musuh yang datang. Itu adalah apa yang dituntut di dalam hidupmu. Dan dituntut di dalam setiap antara kita. Saya ingin katakan di sini. Dan datang ke gereja ataupun datang ke persekutuan doa ataupun datang ke persekutuan kepada cell group ya ianya setiap kali adalah satu pertempuran. Setiap kali kamu datang ke gereja kamu menang pertempuran itu. Amin saudara. Ya. Katalah pagi ini selain daripada calon penetapan karena terpaksa kan. Apa boleh buat. Ya. Ya. Tapi yang kita yang lain. Hari ini kamu ada pilihan. Sama ada kamu datang atau tidak datang. Tetapi ya bila kamu berjaya melawan segala kemalasan kamu, segala alasan yang ada, segala suara-suara yang memanggil kamu ke tempat lain. Dan kamu datang, kamu sudah menang peperangan ini, pertempuran ini. Ada amin? Ada amin? Ya. Setiap kali ya yang ada mengena dengan kerohanianmu adalah suatu pertempuran. Jadi oleh itu firman Tuhan juga menyatakan kepada kita selain daripada bersiap jadi teguh ya kita harus mengenakan ataupun memakai
perlengkapan senjata Allah. Semua kata perlengkapan senjata Allah. Mari kita baca dengan ayat-ayat ini sekali lagi supaya mengingatkan kita. Ya, kita baca dengan suara yang kuat. Ya, 1, 2, 3. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. berdirilah, Tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. amin saudara. Jadi di sini ya, masa tidak mengizinkan saya untuk menghuraikan setiap perlengkapan senjata Allah. Saya harap di hari-hari akan datang ya, para pastor kita dapat juga membawakan dan menjelaskan secara ya terperinci ya mengenai semua perlengkapan ini. Tetapi apa yang saya ingin simpulkan di sini adalah ini. Seluruh perlengkapan Allah, senjata perlengkapan Allah berpusatkan firman Tuhan. Ianya adalah firman Tuhan. Kerana hanya firman Tuhan sahaja yang dapat menguatkan kita. Ya. Jadi oleh itu saya ingin tekankan di sini sekali lagi. Firman Tuhan sangat penting buat hidup kami. Sama seperti perlengkapan senjata Allah. Apabila Paulus gunakan ya ilustrasi ataupun gambaran seorang askar Romawi ya, dia juga mengatakan kerana pada masa itu semua orang tahu, semua orang kenal apakah itu seorang askar Roma dan semua perlengkapan mereka. Sebab perlengkapan mereka adalah untuk melindungi mereka dan juga adalah ya senjata-senjata yang dapat melawan si iblis. Jadi apa yang Paulus katakan di sini untuk pengetahuan kita adalah perlengkapan ini juga sangat penting. Ada perlengkapan rohani yang kamu perlu ada untuk melawan si iblis. Untuk bertahan, untuk berdiri tegap. Kamu perlu perlengkapan rohani ini. Apa yang menyediakan adalah kebanyakan Kristen. Tidak ada perlengkapan ini. Oleh itu mereka lemah. Oleh itu mereka gagal. Mereka jatuh. Kenapa? Kerana mereka tidak mengenakan ataupun tidak memakai perlengkapan-perlengkapan senjata rohani ini. Jadi di sini apakah yang dimaksudkan di sini adalah firman Tuhan. Sama seperti ketopong ataupun topi lah ya. Topi menjaga kepala kita ya daripada kecederaan. Sama juga ya ketopong atau topi rohani. Firman Allah. Semua kata firman Allah. Firman Allah. Kata sekali lagi firman Allah. Firman Allah. Ya, kita harus kenakan firman Allah. Kita harus memenuhi minda kita dengan firman Allah. Kerana firman Allah adalah seperti topi. Ya, keledar. Seperti ketopong yang melindungi kepala. Firman Tuhan juga melindungi minda kita daripada pengajaran-pengajaran sesat. Mengenai dan melindungi kita daripada ya segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi oleh itu minda kita harus dijaga. Kalau minda kita dipengaruhi oleh kejahatan, maka kami mudah tersimpang. Amin saudara. Amen. Ya. Jadi seperti baju zirah. Nah baju zirah di dalam peperangan dulu kala adalah untuk menjaga ya jantung lah, hati lah, dan organ-organ yang lain daripada panah. Ya. Jadi baju zirah rohani ya firman Tuhan juga menjaga hati kita daripada kejahatan. Melindungi hati kita daripada diserang oleh iblis. Amin saudara. Jadi kita perlu ada firman Tuhan.
Sama juga dengan perisai. Perisai yang dikatakan iman ini. Firman Tuhan yang akan menguatkan kita, yang dapat menolong kita menahan segala anak panah yang berapi daripada si iblis. Karena firman Tuhan menguatkan iman kita. Firman Tuhan berkata, ya, iman datang dari apa? Pendengaran. Dan mendengar apa? Firman Allah. Bila kamu dengar firman Allah, seperti hari ini, imanmu dikuatkan. Amin, saudara. Amen. Jadi oleh itu, demikian juga saya dan boleh teruskan ya dengan dengan tali pinggang kebenaran, dengan kasut persiapan ataupun kerelaan yang bersiap sedia dan juga dengan pedang, yaitu firman Tuhan. Semuanya ini dapat melindungi kita. Semuanya ini dapat menolong kita melawan si iblis. Oleh itu, firman Tuhan sangat penting di dalam hidup kita. Saudara-saudari, kita senantiasa ya digalakkan di atas mimbar oleh semua pengkhotbah akan kepentingan firman Tuhan. Banyak orang Kristen tahu firman Tuhan penting, tetapi apa yang menyediakan adalah masih banyak yang tidak membaca dan menerapkan firman Tuhan. Saya ingin mendorong Anda semua. Bukan sahaja calon-calon penetapan. Kalau kamu mau terus menjadi kuat, kamu tidak boleh lari daripada firman Tuhan. Saya mendorong kamu datang pada beribadah, ya, karena firman Tuhan dinyatakan di dalam ibadah, di dalam ya kebaktian. Lagu-lagu yang kami nyanyi, firman Tuhan yang kami dengar, ya, dapat menguatkan iman kita. Amin, saudara. Seterusnya, ya, yang akhir, selain daripada firman Tuhan, ianya semua adalah perlengkapan rohani kita. Jadi kita belajar, yang pertama adalah tanggung jawab kita secara pribadi untuk setia kepada Tuhan, untuk mengikut Tuhan. Dan dengan cara ya mengandalkan firman Tuhan, memakai ataupun menjadikan firman Tuhan menjadi pedoman dan juga ya bimbingan kita. Ada satu lagi yang sangat penting, yaitu dalam ayat yang ke-18, yaitu ya doa. Semua kata doa. Doa. Kata sekali lagi doa. Doa. Ya. Jadi doa adalah sangat penting. Ya. Di dalam ayat yang ke-18, mari kita baca ayat 18 sama-sama. 1, 2, 3. Dan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, adakah firman Tuhan berkata berdoalah sekali-sekala? Tidak. Firman Tuhan berkata berdoalah setiap waktu. Semua kata setiap waktu. Setiap waktu. Ya. Setiap waktu bermakna bahwa doa adalah sebagian daripada hidup kita. Semasa kami makan, kami belajar bersyukur. Semasa kami bekerja, kami ya senantiasa berdoa di dalam hati dan roh untuk pertolongan bimbingan Tuhan. Berdoa tidak bermaksud kamu ya simpan tangan kamu, tutup mata kamu dan tunduk kepala. Itu bukannya. Ya, itu adalah sebahagian daripada doa, boleh melakukan begitu. Tetapi doa adalah seperti setiap hari. Setiap masa. Semasa saya berkhotbah sekarang ini, hati saya boleh berdoa. Dan apa yang hati saya berdoa? Saya berdoa, Tuhan, biarlah kata-kata saya ya diurapi Tuhan untuk menyentuh setiap hati. Itu doa saya. Walaupun saya tidak lafazkan, tidak katakan, tetapi hati saya berdoa, minda saya berseru kepada Tuhan. Itu adalah hidup seorang yang berdoa setiap kali. Semasa kamu kerja, kamu berdoa dalam hati, Tuhan berilah saya hikmat.
Bila kamu lakukan sesuatu, Tuhan berilah saya bijaksana. Itu adalah doa. Dan doa adalah satu urapan Allah. Ya, semua kata urapan. Urapan. Kata sekali lagi urapan. Urapan. Karena doa menguatkan perlengkapan senjata rohani Allah di dalam hidup kita. Semua perlengkapan itu doa ya yang mengikatnya, menguatkannya di dalam hidup kita. Ini adalah sangat penting. Ya. Karena tidak ada gunanya ya kita pakai topi, pakai baju zirah ataupun tali pinggang semuanya longgar-longgar. Ya. Tidak ada gunanya. Karena ianya tidak dapat membantu. Ya. Ianya hanyalah akan membantu jikalau ianya kuat di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Ya. Minda kamu dipenuhi firman Tuhan. Hidup kamu dilindungi Tuhan. Firman Tuhan mengikat dan menguatkan hidupmu. Itu adalah yang penting. Dan doa menguatkan perlengkapan senjata Allah di dalam hidup kita. Ada amin saudara? Ada amin saudara? Amin. Jadi di sini saya bagi satu contoh. Ya, saya bagi satu contoh. Untuk ya mengatakan bagaimana doa ya dapat menguatkan perlengkapan senjata Allah di dalam hidup kita. Katalah ya saya gunakan tali pinggang kebenaran. Kebenaran itu ya adalah ketulusan hidup kita. Dan ketulusan kita ya berdasarkan hati nurani yang sehat. Yang dapat membezakan apa yang benar dan apa yang salah. Apa yang baik dan apa yang tidak. Ya, apa yang jahat dan apa yang suci. Hati nurani kita dapat membezakan dan mengecam dan menyatakan kepada kita. Jadi oleh itu hati nurani senantiasa berbisik di dalam hati kita. Oleh itu dipanggil hati nurani. Ya. Dan apabila hati nurani telah menjadi jahat ataupun telah mati, ya, itu adalah masanya kita menjadi ya bahaya. Tidak dapat membezakan apa yang baik dan buruk. Apa yang suci dan apa yang jahat. Firman Tuhan menyatakan, hati nurani ini harus dijaga dengan baik. Karena apabila hati nurani telah mati, dalam bahasa Inggrisnya seared. Artinya bahwa seperti kulit dan daging kita ya. Saya percaya kita pernah semua barbecue, betul tidak? Kadang-kadang terlampau barbecue angus, betul tidak? Bila daging dan kulit kita terbakar sampai mati, kita tidak dapat rasakan apa-apa lagi. Kamu paham tidak? Sama sekali bukan sahaja kebas, lebih teruk daripada kebas, tidak dapat rasa apa-apa. Jadi hati nurani bila sudah dibakar mati, kita tidak dapat rasa apa-apa lagi. Tidak dapat dengar apa-apa lagi. Kita tidak dapat membezakan apa yang baik dan apa yang buruk. Dan masa itu, saat itu, kita dalam bahaya. Saya bagi satu perumpamaan dan kita akan fahami. Ada dua orang budak. Mereka curi daripada kantin sekolah. Ya, pernah curi dari kantin sekolah? Jangan angkat tangan ya. Ya, mereka pecah masuk ya pada hari Minggu ya, curi keropok lah, gula-gula lah, ya dan semua apa yang ada di sana buah-buahan mereka curi dan mereka lari. Wih, selamat tidak ditangkap, ya. Dan mereka duduk di bawah sebuah di bawah pokok, ya. Sebuah sebatang, ya, di bawah pokok lah. Dan di bawah pokok mereka makan. Wah, semua makanan yang mereka ambil. Sementara mereka, kedua budak ini, makan apple.
makan apple. Wah, mereka makan apple, syok-syok makan apple. Salah satu daripada dua budak itu terasa serba salah. Semua kata serba salah. Serba salah. Dan dia terasa serba salah. Dia kata pada kawannya, "Weh, saya rasa kami bersalah ini. Kami berdosa ini." Dan dia kata pada kawannya. Tapi kawannya sana yang satu, syok-syok makan lagi apelnya. Dan dia kata, rasa tidak. Aku tidak rasa bersalah. Terkejut kawannya. Kenapa pula tidak rasa salah? Oh, dan dia jawab, karena apel ini sangat manis. Oleh kerana ianya manis, bermaksud tidak bersalah. Kalau ianya bersalah, pasti apel itu akan rasa apa? Pahit. Pahit, masam, ataupun ada giuk. Betul tak? Oleh kerana apel ini tidak rasa masam, tidak rasa pahit, tidak bergiuk, manis. Oleh itu tidak salah. Saudara, bila hati kita sudah jadi keras, kalau hati kita sudah mati, tidak dapat bezakan lagi antara apa yang benar dan apa yang salah. Kalau hati nurani kita tidak dapat lagi berbisik di dalam hati dan minda kita akan apa yang jahat dan apa yang benar, hidup kita akan menjadi sangat bahaya. Dan kami akan menjadi orang yang sangat menakutkan. Di mana di dalam segala kejahatan kita masih boleh halalkan. Kamu faham? Di dalam segala dosa, kita masih boleh benarkan diri. Dan rasa tidak bersalah. Semasa kita sudah jatuh ke saat itu, ke tempat itu, Anda dan saya adalah dalam tempat yang sangat, sangat bahaya. Amin, saudara. Jadi kita harus jaga hati nurani ini. Dan doa, saudara, doa adalah berharap kepada Tuhan. Dan doa sahaja yang dapat melembutkan hati kita. Supaya masih lagi dapat mendengar bisikan Roh Kudus. Dan dapat mendengar hati nurani. Doa menghidupkan hati kita. Dan melindungi hati kita daripada kekerasan. Doa menguatkan firman Tuhan di dalam minda kita, hati kita, hidup kita, ketulusan kita, integriti kita. Firman Tuhan. Doa membuat kita peka kepada Tuhan. Saya ulangi, bukan peka ya. Doa membuat hati kita peka kepada Tuhan. Amin, saudara. Oleh itu ada kata pepatah ini. Ya, di dalam bahasa Cina ada kata pepatah ini yang menyatakan, ya, lebih banyak doa, lebih banyak kekuatan. Kurang doa, kurang kekuatan.
tidak berdoa, tiada kekuatan. Ini adalah satu istilah kata-kata orang-orang Cina. Ya, 多祷告多力量，少祷告少力量，不祷告没有力量。Ya, jadi berarti bahwa lebih banyak berdoa, lebih banyak kekuatan. Kita kata kekuatan. Kekuatan. Ya, kurang berdoa, kurang kekuatan. Tidak berdoa, tiada kekuatan. Jadi oleh itu saudara-saudari, bagaimana kita dapat terus hidup dengan setia, tulus mengikut Tuhan? Dua perkara, dua tabiat, ataupun dua disiplin, yaitu firman dan doa. Semua kata firman, semua kata doa. Ini dua, kedua-dua ini, walaupun ianya adalah sangat dasar, asas, ianya adalah apa yang dapat menguatkan kita sampai ke penghujung hidup. Mazmur 119 menyatakan, ya, dan kita baca sama-sama. Mazmur 119 menyatakan ini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, Mazmur 119 please. Ya. Mari kita baca 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan masih tiada. Oke. Alright. Mari kita baca 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku akan mencari Engkau. Janganlah biar aku menyimpang daripada perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah yang dapat melindungi kita daripada tersimpang, daripada tersesat, daripada jatuh dan binasa? Firman Tuhan dan doa. Karena doa menghidupkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudari, saya ingin akhiri dengan kata-kata ini. Hidup Anda dan saya, bukan saja untuk calon penetapan saya yang saya berkata di sini. Saya berkata untuk kita semua. Apakah matlamat, hala tuju, dan juga sasaran hidup seorang Kristen? Sebagai seorang Kristen, tidak bermaksud bahwa kamu jadi orang kaya. Tidak. Kalau Tuhan memberkati kita dengan kekayaan untuk menjadi berkat, aminkan sahaja. Tetapi itu bukan matlamat kita sebagai seorang Kristen untuk menjadi kaya. Dan tidak harus. Sebagai seorang Kristen, matlamat kita bukan hanya untuk pangkat dan kedudukan. Tidak, saudara. Kalau Tuhan menempatkan kita di sana seperti Yusuf di dalam perjanjian lama, kami aminkan supaya kami dapat hidup memuliakan nama Tuhan. Tetapi apakah matlamat di dalam sepanjang perjalanan hidupmu sebagai seorang Kristen, sepanjang perjalanan perjuangan hidupku sebagai seorang Kristen, apakah penghujungnya, apakah matlamatnya? Paulus menyatakannya di 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Mari kita baca 1, 2, 3. Yaitu aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. 3 perkara ini ya saudara. Di penghujung hidupmu dan di penghujung hidup saya. Apabila kita berdiri di hadirat Tuhan, Tuhan tidak akan tanya kamu, "Oi, di dalam bank kamu ada berapa uangnya?" Tidak. Tuhan tidak akan bertanya, "Ada berapa buah rumah yang kamu ada berapa kereta yang kamu ada?" Tidak. Tuhan tidak akan tanya itu. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan telah jelas menyatakan bahwa semua ini adalah sementara dan semuanya ini akan lalu.
Tetapi apakah yang Tuhan yang akan tanya kamu dan saya? Bukan saja saya secara pribadi di atas sini, tetapi setiap orang dari depan sampailah ke atas sana. Tuhan pada ujungnya akan tanya kamu, adakah kamu mengakhiri pertandingan perjuangan rohanimu dengan baik? Adakah kamu mencapai garis akhir? Apakah kamu telah memelihara iman? Amin saudara. Di penghujung hidup kita, apa yang penting dan apa yang akan ditanya Tuhan adalah sama ada kami telah peliharakan iman. Kami tetap setia sampai akhir. Sebelum kita menyanyi lagu respon ini ya saudara, saya ingin menjemput Anda semua berdiri. Dan mari kita mengisytiharkan ya matlamat hidup kita sebagai seorang Kristen sama-sama ya. Siap? Ya. Saya ingin mendorong Anda mengisytiharkan, menyatakannya dengan iman. Tidak kira ya berapa kuat atau berapa lemah kamu sekarang ini. Ya, tapi jadikan ini sasaran dan matlamat hidup. Mungkin antara kita pada pagi ini ada yang sudah tersimpang. Ada yang mungkin yang ada telah jatuh. Ada yang mungkin sudah suam-suam kuku. Itu tidak penting. Apa yang penting adalah hari ini kita sedar. Dan kita jadikan ini matlamat hidup kita. Dan kami berdiri kembali. Kami berjuang sekali lagi. Ada amin? Dan yang kuat dan yang sehat. Terus tajamkan matlamatmu. Supaya kami tekad memuliakan Tuhan. Mari kita kata sama-sama. Dengan suara yang penuh semangat. Ada amin? Ya, aku telah, ya 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara. Sekali lagi dengan suara yang lebih kuat. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Sekarang saya ingin Anda meletakkan tangan kananmu di atas hatimu. Dan kami mengisytiharkan sekali lagi. Oh Tuhan, dengarlah seruan hati kami. Inilah kerinduan hati kami. Inilah tekad dan juga semangat kami Tuhan. Sedia saudara? Mari kita nyatakan sekali lagi. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. dan aku telah memelihara. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya.